Kegelapan yang tidak menentang Tuhan. Kegelapan sering disalahpahami sebagai lawan dari cahaya, seolah keduanya terlibat dalam perang kosmik yang abadi. Padahal kegelapan hanyalah kondisi di mana cahaya belum hadir. Ia bukan musuh Tuhan, melainkan panggung tempat cahaya diuji keberaniannya. Bukankah keindahan bintang hanya terlihat di langit malam yang gelap? Tanpa kegelapan, kita tak pernah tahu betapa berharganya cahaya kecil yang muncul di kejauhan. Tuhan menciptakan kegelapan agar kita belajar membedakan arah. Di dalam kegelapan, panca indera menjadi tajam. Kita mulai mendengar suara-suara yang sebelumnya tenggelam. Hati belajar menjadi mata kedua. Di sana logika berperan. Kegelapan bukan sekadar simbol kejahatan, melainkan keadaan netral yang mengajarkan manusia untuk lebih waspada, lebih jujur, dan lebih berani. Jika semua selalu terang, kita mungkin terlalu santai, bahkan sombong, karena merasa sudah menguasai keadaan. Justru kegelapan membuat kita sadar betapa terbatasnya kita. Bayangkan jika semua di dunia ini selalu mudah, selalu jelas, selalu terang. Tidak ada misteri, tidak ada rasa penasaran, tidak ada kesalahan. Hidup akan terasa seperti menonton film yang sudah kita tahu akhirnya. Membosankan. Kegelapan adalah bumbu dari perjalanan hidup. Ia seperti jeda tak terduga dalam musik, membuat nada berikutnya terasa lebih berarti. Ia membuat kita menghargai cahaya saat datang, bahkan jika hanya setitik. Kegelapan juga tempat di mana emosi kita diuji. Ketakutan, keraguan, dan kesepian muncul di sana. Tapi bukankah keberanian justru lahir karena ada rasa takut? Bukankah kepercayaan tumbuh karena ada keraguan? Dalam logika ilahi, kegelapan bukan ancaman, tetapi ruang pelatihan. Ia seperti guru yang galak namun bijak, yang membuat kita kesal, tapi tanpa dia, kita takkan pernah lulus ke tingkat berikutnya. Kegelapan dalam hidup bisa berupa kehilangan arah, kegagalan, atau rasa hampa. Ada masa ketika semua usaha terasa sia-sia. Saat itulah kita diuji. Apakah kita menyerah, atau justru menggali kekuatan dari dalam? Nilainya bukan pada seberapa cepat kita keluar dari gelap, tetapi seberapa banyak kita belajar di dalamnya. Ada orang yang panik ketika listrik padam, lalu hanya mengutuk kegelapan. Ada pula yang dengan tenang menyalakan lilin, bahkan membuat suasana jadi romantis. Hidup sebenarnya sama. Bukan gelap atau terang yang menentukan rasa, tapi cara kita meresponsnya. Kegelapan juga memiliki humor terselubung. Ia seperti mengatakan, "Hei, kau kira bisa melihat segalanya?" Bayangkan ketika listrik mati dan kita berjalan meraba-raba di rumah sendiri. Tiba-tiba kursi yang biasanya tak pernah dipikirkan menjadi tantangan. Kita baru sadar bahwa ternyata kita punya meja sudut yang selalu menghalangi kaki. Kegelapan memaksa kita merasakan hal-hal yang selama ini dianggap remeh. Kadang kita butuh sedikit tersandung untuk menghargai hal-hal sederhana. Secara imajinatif, kegelapan adalah kanvas kosong. Para seniman, penulis, bahkan penemu besar sering menemukan ide-ide paling cemerlang justru dalam masa gelap mereka. Masa ketika dunia luar tidak memberi petunjuk jelas. Dalam gelap, pikiran kita memproyeksikan cahaya dari dalam. Disitulah lahir gagasan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Jadi, kegelapan tidak hanya memunculkan rasa takut, tetapi juga kreativitas. Namun kegelapan tidak untuk ditinggali selamanya. Tuhan memberi kita naluri untuk mencari cahaya. Dalam tindakan sehari-hari, itu berarti kita diajak untuk bergerak. Menyalakan lilin pengetahuan, menyebarkan kata-kata baik, atau sekadar hadir dengan senyuman di saat orang lain membutuhkan. Cahaya tidak perlu besar untuk mengalahkan gelap. Satu tindakan kecil yang tulus seringkali lebih kuat daripada 1000 keluhan di tengah kegelapan. Kegelapan juga mengajarkan kita nilai kesabaran. Saat kita berada dalam fase sulit, semua terasa berjalan lambat. Tetapi lambat bukan berarti berhenti.
Kegelapan seringkali hanya mempersiapkan kita untuk melihat sesuatu dengan cara baru. Saat mata kita terbiasa dengan gelap, tiba-tiba cahaya sekecil apapun terasa menakjubkan. Bukankah itu cara Tuhan mengingatkan bahwa rasa syukur selalu dimulai dari kekurangan? Dalam emosi terdalam, kegelapan menantang kita untuk jujur. Saat sendiri di malam hari, kita tidak bisa berbohong pada diri sendiri. Semua kepura-puraan runtuh. Disitulah kita benar-benar melihat siapa diri kita, tanpa topeng, tanpa sorakan penonton. Itu mungkin terasa tidak nyaman, tapi di sanalah proses penyembuhan dimulai. Kegelapan memberi kita ruang untuk berdialog dengan hati, bahkan dengan Tuhan. Semesta tidak pernah bermaksud membuat kegelapan sebagai musuh abadi. Ia hanyalah bagian dari keseimbangan. Kita membutuhkan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Kita membutuhkan terang untuk melihat luar, gelap untuk melihat ke dalam. Dalam logika kosmik, kegelapan bukanlah akhir dari cerita, melainkan bab yang membuat cerita itu lengkap. Pada akhirnya, kegelapan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dipahami. Ia hadir agar kita belajar menyalakan cahaya dari dalam diri. Ia mengajarkan bahwa cahaya sejati bukan sekadar sinar matahari atau lampu, tetapi keberanian, kasih, dan ketulusan. Dan ketika kita mampu membawa cahaya ke dalam gelap, barulah kita menjadi bagian dari harmoni besar yang dikehendaki Tuhan.